kenapa kita nggak bisa ngeklik tulis ulasan di dashboard prakerja. Nah, sekarang untuk insentif teman-teman. Buat yang tanggal 16, 17, 18 itu sampai sekarang banyak banget yang belum dicairkan. Hai semua, kembali lagi di channel Aryan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita bahas lagi mengenai program Kartu Prakerja, di mana sampai dengan pagi ini ada dua problem yang banyak banget dialami oleh teman-teman kita. Yang pertama, mengenai, Kak, kok saya nggak bisa ngeklik tulis ulasan pada dashboard? Itu tampilannya gelap, sedangkan ada yang bisa. Jadi bagaimana penjelasannya dan juga solusinya teman-teman untuk agar bisa kalian klik tombol tulis ulasan di dashboard kalian. Nanti kita akan bahas. Lalu yang kedua, banyak yang tanya ke saya, Kak, insentif tanggal 16, 17, 18 apa kabar? Kok sampai sekarang nggak ada pergerakan? Jadi itu problem yang dialami teman-teman kita teman hari ini. Dan tadi saya coba call CS Prakerja untuk meyakinkan apa yang saya ingin sampaikan. Namun itu selalu sibuk teman-teman. Bila kamu masih ingin menunggu, mohon menekan tanda bintang atau bisa menghubungi kami kembali. Maaf, seluruh petugas. Jadi, sementara saya belum bisa dapat komponen dari CS Prakerja, jadi saya akan jawab berdasarkan pengalaman dan juga informasi dari teman-teman yang sudah input dari kemarin, bahkan dengan pagi ini juga. Jadi, seperti biasa, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate mengenai pekerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang yang pastinya berguna banget untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah, teman, jadi ini dua problem ini banyak banget dialami oleh teman-teman kita, bahkan saya juga di grup Facebook juga banyak yang mengalami dan bertanya, kenapa kita nggak bisa ngeklik tulis ulasan di dashboard prakerja? Ini merupakan fitur baru dari prakerja, teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu jawabannya cukup simpel, teman-teman. Kenapa ada yang bisa, ada yang nggak bisa? Itu karena, teman ya, kita akan screen record biar lebih clear, oke? Jadi biar nggak cuman ini aja, tapi kan juga bisa lihat bagaimana tampilan sebenarnya, teman-teman. Oke, ini tampilan teman kita yang lolos di gelombang 12, teman-teman. Nah, ini dia ada dua pelatihan ya. Satu yang sudah selesai, satu yang aktif. Untuk teman-teman yang aktif, itu memang udah pasti nggak bisa diklik untuk tulis ulasan. Caranya agar bisa ini diklik, teman-teman ya, kalian perlu selesaikan pelatihan dulu, hingga itu masuk ke dashboard untuk sertifikatnya. Jadi sekarang urutannya sedikit berbeda, teman-teman. Jadi kalau bisa saya cek juga dari banyak input teman-teman kita, itu setelah dia kelarin pelatihan, lalu setelah mengisi ulasan di mitra pelatihannya, sertifikat masuk dashboard, keterangan selesai, itu baru bisa memberikan ulasan. Jadi sekarang itu sertifikat itu masuk ke dashboard, keterangan selesai, baru bisa tulis ulasan di dashboard kalian. Jadi kalau dulu kan isi ulasan dulu, baru sertifikat bisa masuk ke dashboard. Teman sekarang sudah berubah, teman-teman. Mungkin juga biar lebih efektif, agar jangan sampai kendala ulasan rating menjadi problem sertifikat lama masuk ke dashboard, teman. Jadi setelah kalian tulis ulasan, itu baru nanti akan muncul jadwal insentif prakerja kalian. Jadi sekarang urutannya seperti itu. Jadi kelarin pelatihan sampai dengan lulus, kemudian isi ulasan dan juga rating di mitra pelatihan. Kalian tunggu sertifikatnya masuk ke dashboard. Setelah itu statusnya jadi selesai, baru kalian tulis ulasan di dashboard, nanti baru akan muncul jadwal insentif, teman-teman. Kemudian kalau kalian sudah selesai, nanti baru bisa klik tulis ulasan, dan kalau sudah itu akan seperti ini. Jadi kalian bisa ngeklik, lihat ulasannya apa yang kalian buat, teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi ulasan di platform Skill Academy dan juga di Bukalapak. Jadi dia sekaligus. Jadi kalau sekarang kalian nyari untuk isi ulasan di Tokopedia ataupun di Bukalapak, itu biasanya nggak akan muncul, teman-teman, karena sekarang itu akan menunggu di dashboard prakerja, kecuali di kelas pelatihan itu biasanya masih ada untuk mengisi ulasan dan juga rating. Jadi itu penjelasannya, jangan bingung, kalian hanya perlu menyelesaikan pelatihan dulu, lalu juga mengisi ulasan di mitra kelas, sampai dengan sertifikat dashboard, baru akan bisa ngeklik untuk isi ulasan di dashboard. Jadi clear untuk yang itu, teman-teman ya. Nah, sekarang untuk insentif, teman-teman. Buat yang tanggal 16, 17, 18 itu sampai sekarang banyak banget yang belum dicairkan. Bahkan belum ada info saya itu sudah cair. Itu terjadi mungkin, teman-teman ya, itu karena prakerja lagi sibuk ngurusin kemarin ada kuis
ada kompetisi video. Jadi pembukaan gelombang, penutupan gelombang itu juga kadang menghambat proses pencairan insentif. Jadi kemungkinan itu hari ini siang baru akan ada lagi pergerakan teman-teman. Jadi kalian tunggu aja. Dan ingat itu ada aturan. Proses insentif kamu membutuhkan waktu 3-5 hari kerja sejak tanggal estimasi pencairan. Bila kamu belum menerima dalam jangka waktu tertentu, mohon hubungi CS Prakerja. Jadi kalau kalian itu tanggal 17, itu masih ada waktu 5 hari untuk prakerja mencairkan. Jadi di tanggal 18, 19, 22, 23, 24. Paling lambat tanggal 24, insentif kalian akan cair, teman-teman. Jadi buat yang tanggal 16, itu tanggal 23 paling lambat cair. Lalu yang tanggal 18, itu memang tanggal 25 paling lambat cair. Itu udah normal banget. Jadi saya mau juga tekankan ya, kalian jangan terlalu berharap akan cair on time selalu. Karena yang namanya insentif itu kadang-kadang memang akan lebih sering delay, teman-teman. Jadi kadang akan mundur 1 hari, 2 hari itu biasa banget. Namun juga tidak jarang yang akan cair on time atau mungkin lebih awal. Tapi nggak semua, saya yakin. Pasti akan ada yang terhambat, ada juga yang on time. Itu kembali lagi dari seberapa cepat kita melancarkan pelatihan, lalu juga dari sistem prakerja yang sistemnya itu bertahap. Jadi nggak semuanya. Jadi kalian tinggal tunggu aja. Cukup pastikan rekening kalian tersambung, datanya sama, aktif, nggak terblokir, pasti akan cair. Itu nggak mungkin hangus untuk insentif kalian, teman-teman. Jadi buat yang belum cair, kalian tunggu dulu, kecuali ya sudah lewat 5 hari kerja, belum ada perubahan apa lagi, statusnya gagal atau ada keterangan aneh, kalian wajib hubungi CS Prakerja agar dicek datanya secara manual, apakah ada kendala atau tidak. Terutama buat teman-teman yang sudah lama terkendala, mungkin keterangannya itu sambung rekening sudah lewat dari 5 hari kerja, kalian bisa cek CS Prakerja, hubungi CS Prakerja agar cek dan diinfokan apa penyebabnya. Biasanya emang kalau ada problem, itu akan diminta untuk sambung ulang setelah mereka menyeting ulang, teman-teman. Jadi kalau emang nggak ada problem, kalian tinggal tunggu aja, nanti akan teradit otomatis lebih cepat jika kalian hubungin CS Prakerja. Seperti itu. Walaupun sekarang ya saya juga ngerasa makin susah kalau CS Prakerja, walaupun itu gratis tanpa pulsa, tapi kayaknya makin banyak yang CS Prakerja. Jadi kita perlu telepon CS itu di jam-jam yang mungkin nggak sibuk, teman-teman. Jadi di awal-awal baru dibuka, coba awal banget. Kemudian mungkin di sore-sore untuk CS Prakerja dan juga hindari jam makan siang, teman-teman. Jadi buat solusinya itu ya dari dua itu. Jadi buat yang ulasan rating itu bukanlah sebuah masalah besar, itu normal banget. Nanti akan bisa kalian isi setelah pelatihan selesai dan juga sudah sertifikat masuk ke dashboard. Lalu juga untuk insentif, kalian tunggu aja, saya yakin hari ini siang atau mungkin sebentar lagi akan mulai diproses. Jika emang sudah ada update akan saya info di next video, jadi pastikan kalian stay tune, teman-teman. Dan juga nanti saya akan bahas mengenai hal menarik mengenai alasan gagal lolos gelombang prakerja. Ternyata banyak banget hal yang dibilang sedikit lucu dan aneh, teman-teman. Kenapa aneh banget, serius. Ini dia belum lolos, baru daftar, tapi keterangannya malah sudah berhasil di alasannya. Jadi itu contoh beberapa hal yang aneh di alasan riwayat kalian gagal lolos gelombang prakerja. Jadi pastikan kalian stay tune di next video. Saya akan coba call CS Prakerja dulu untuk mengkonfirmasi sebenarnya itu sudah fix atau masih ada trial and error untuk fitur baru dari Prakerja, teman-teman. Seperti itu. Oke? Jadi sekian infonya, semoga manfaat. Kalau suka silahkan kalian like dan silahkan bantu share info-info, jadi juga banyak yang tahu dan juga mereka lebih paham. Jadi nggak khawatir lagi. Lalu juga buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!